Siaga BMKG keluarkan peringatan dini 27-28 November 2025, hujan lebat dan angin kencang ancam wilayah ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk tanggal 27 dan 28 November 2025. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, disertai potensi angin kencang. Peringatan ini penting untuk diwaspadai, terutama oleh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, tanah longsor, serta aktivitas pelayaran dan transportasi darat. Pihak BMKG juga mengklasifikasikan wilayah terdampak dalam 3 level peringatan: waspada, siaga, dan awas, dengan rincian yang merujuk pada potensi intensitas dan dampak hujan harian di setiap provinsi. Peringatan dini hujan 27 November 2025, level waspada, hujan sedang hingga lebat, Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan. Level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Peringatan dini angin kencang, Aceh, Banten, Sumatera Utara. Peringatan dini hujan 28 November 2025, level waspada, hujan sedang hingga lebat, Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan. Level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Peringatan dini angin kencang, Banten. Gempa magnitudo 2,6 guncang barat daya Kebumen berpusat di laut dengan kedalaman 13 km. Aktivitas kegempaan kembali terdeteksi di kawasan selatan Jawa. Pada Kamis 27 November 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,6 pada pukul 05.51.05 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 8,55 lintang selatan dan 109,50 bujur timur, tepatnya di wilayah laut sekitar 99 km barat daya Kebumen, Jawa Tengah, pada kedalaman 13 km. BMKG menyebut gempa ini merupakan gempa dangkal yang berpotensi lebih mudah dirasakan apabila terjadi di dekat permukiman. Meski demikian, hingga informasi ini dirilis, belum ada laporan gempa dirasakan oleh warga maupun laporan kerusakan. Skala magnitudo yang relatif kecil dan jarak epicenter yang jauh di laut membuat gempa ini tidak menimbulkan dampak signifikan. Wilayah pesisir selatan Jawa merupakan bagian dari zona subduksi aktif, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga rentan terjadi gempa bumi dengan berbagai skala. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta memastikan informasi hanya diperoleh dari sumber resmi. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan,
Atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa magnitudo 3.2 guncang wilayah laut timur Laut Nias, termasuk aktivitas seismik rutin di zona subduksi Sumatera. Aktivitas kegempaan kembali terjadi di wilayah barat Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 3.2 pada Kamis, 27 November 2025 pukul 6:37:39 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut berlokasi di pukul 1.20 lintang utara dan 98:33 bujur timur atau sekitar 71 km timur Laut Nias, Sumatera Utara, dengan kedalaman 16 km. Berdasarkan data awal, gempa ini termasuk dalam kategori gempa dangkal yang biasanya terjadi akibat aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di sepanjang pesisir barat Sumatera. Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu zona megatrust paling aktif di dunia, yang dalam sejarahnya pernah memicu sejumlah gempa besar hingga tsunami. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan gempa dirasakan oleh warga, serta tidak ditemukan adanya dampak kerusakan di permukiman. Gempa dengan kekuatan kecil seperti ini menurut BMKG merupakan bagian dari aktivitas seismik rutin yang dapat membantu melepaskan akumulasi energi secara berkala. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi gempa yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, BMKG mengingatkan agar warga selalu mengikuti informasi resmi melalui kanal resmi BMKG dan tidak mudah percaya pada penyebaran kabar tidak benar yang dapat menimbulkan keresahan. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan.
Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mm. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mm. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.